Salam adik-adik, apa kabar adik-adik kelas Madia? Kakak berharap hari ini kita semua sehat-sehat ya. Mama papa juga sehat-sehat. Adik-adik masih semangat kan ibadah hari ini? Ya, semoga kita tetap semangat ya adik-adik. Walaupun hari ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi kita tetap sukacita. Kita tetap berdoa, semoga COVID ini cepat berlalu ya. Biar kita bisa beribadah di gereja, bisa bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Adik-adik hari ini udah siap beribadah kan? Iya, baiklah sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati dan pikiran. Kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan, di mana pagi ini kami dapat beribadah Bapa. Walaupun ibadah ini kami lakukan dari rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Sertai juga adik-adik kami dari kelas Madia Bapa, agar mereka dapat mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan penuh sukacita. Tolong Bapa kuasai hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan ibadah ini dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kami juga mau serahkan Kak Ririn yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semoga dia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami dapat mengerti maksud firman Tuhan hari ini, dan mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap untuk mengikuti ibadah ini. Di atas semuanya, ampunkan salah dan dosa kami, agar kami layak menerima berkat Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ririn, kita mau naikkan satu pujian yang berjudul Jalan Serta Yesus. Semua bernyanyi ya? Ya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Shalom adik-adik kelas Madia, apa kabar? Bagaimana keadaan kalian di rumah? Kak Ririn berharap kalian semua tetap diberi kesehatan, tetap diberi kekuatan oleh Tuhan dalam menjalankan kehidupan dan aktivitas kalian setiap hari. Nah, saatnya kita untuk belajar firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Adik-adik bisa ambil semua Alkitabnya? Ambil Alkitabnya, kita akan membuka Matius pasal 26 ayat 69 sampai dengan ayat yang ke-75. Matius 26 ayat 69 sampai dengan ayatnya yang ke-75. Kalau udah dapat semua, mari kita tutup dulu Alkitabnya. Kita mau berdoa.
Mari kita ambil sikap berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terangilah hati dan pikiran kami dalam kami belajar mendengarkan dan membaca firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari dengan setia, dengan taat, dan dengan takut akan Tuhan. Berkati juga Kak Ririn yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkata-kata dalam mulut Kak Ririn, sehingga dia boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik ambil kembali Alkitabnya dari dari Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75. Adapun judul perikop dari bacaan kita adalah Petrus menyangkal Yesus, atau Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Apa arti dari kata menyangkal adik-adik? Menyangkal itu artinya menolak atau tidak mengakui. Jadi Simon Petrus menolak atau tidak mengakui Tuhan Yesus. Kelihatannya menjengkelkan sekali ya sikap Petrus ya adik-adik. Mari kita lihat lebih dalam lagi. Kenapa menjengkelkan sikap dari Petrus? Jadi pada saat Tuhan Yesus ditangkap pada tengah malam, beberapa jam sebelumnya Simon Petrus menyatakan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Simon Petrus berkata bahwa walaupun bumi bergoncang, dia akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan ia bersedia untuk memberikan nyawanya kepada Tuhan Yesus. Ini terbalik dengan apa yang kita akan baca hari ini. Bahwa Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Nah, pada saat penangkapan Tuhan Yesus, memang situasi yang terjadi pada saat itu adalah murid-murid menjadi ketakutan. Adik-adik ingat cerita minggu lalu, jadi pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, setelah selesai berdoa, ia datang kemudian Yudas Iskariot membawa pasukan tentara Romawi untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, murid-murid pada saat itu sedang tertidur. Jadi mereka kaget bangun, ada banyak tentara sehingga mereka panik dan ketakutan. Yang terjadi adalah murid-murid melarikan diri. Ada yang bersembunyi, ada yang mengikuti Tuhan Yesus yang sudah ditangkap dari jarak jauh. Seperti yang dilakukan oleh Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan murid-murid perempuan lainnya. Namun ada juga yang seperti Petrus. Petrus mengikuti Tuhan Yesus dengan menyelinap di antara banyak orang. Pada saat itu Tuhan Yesus dibawa menuju ke rumah imam besar Kayafas untuk diadili. Nah, apa yang terjadi pada Petrus adik-adik, pada Simon Petrus, situasi apa yang terjadi pada saat Tuhan Yesus ditangkap sampai pada saat Tuhan Yesus dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Kita belum masuk dalam perikop ya, Kak Ririn masih menjelaskan supaya kalian bisa mengerti keadaan yang terjadi pada saat itu. Nah, sikap Petrus sama seperti murid yang lain adalah pertama ia ketakutan. Karena dia melihat tentara Romawi datang untuk menangkap Tuhan Yesus. Yang kedua, Simon Petrus bingung. Karena selama ini ia tahu bahwa Tuhan Yesus itu punya kekuatan. Tuhan Yesus itu punya kuasa. Tuhan Yesus punya kuasa untuk membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus punya kekuatan untuk menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus juga punya kekuatan untuk mengubah air putih menjadi anggur. Jadi kalau untuk melepaskan diri dari para tentara atau serdadu yang menangkap Tuhan Yesus, itu sangatlah mudah adik-adik.
Dan Simon Petrus mengakui bahwa Tuhan Yesus juga adalah anak Allah. Maka Allah dengan mudah dapat menolong Tuhan Yesus, membebaskan Tuhan Yesus, atau malah melenyapkan prajurit-prajurit yang datang kepada dia. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus seperti orang yang lemah, yang membiarkan dirinya ditangkap dengan mudah. Bahkan ketika murid-muridnya berusaha menolong Tuhan Yesus dengan menebas kuping dari salah satu tentara, Tuhan Yesus malah menyembuhkan kembali, menempel kembali kuping dari tentara itu. Tuhan Yesus seakan-akan membiarkan dirinya untuk ditangkap. Hal inilah yang membuat juga Simon Petrus selain kebingungan, dia juga menjadi kecewa, sedikit kecewa kepada Tuhan Yesus. Karena dia punya harapan yang besar pada Tuhan Yesus. Dia ingin bahwa Tuhan Yesus akan menjadi seorang tokoh yang besar, seorang pahlawan yang bisa membebaskan orang Yahudi yang pada saat itu sedang dijajah oleh pemerintah Romawi. Nah, yang ketiga sikap Petrus adalah penasaran adik-adik. Simon Petrus penasaran akan apa yang terjadi pada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ia kemudian mengikuti orang banyak ke rumah imam besar Kayafas dengan cara menyelinap di antara orang-orang itu. Sekarang mari kita masuk ke ayatnya yang ke 69. Ketika Tuhan Yesus dibawa ke rumah Imam Kayafas, Tuhan Yesus berada di dalam rumah dan dia diadili di sana. Sedangkan Simon Petrus dan berada di luar halaman dan orang-orang bersama dengan orang-orang banyak. Ayat yang ke-70 69 sampai 70, ada seorang perempuan yang muda adik-adik. Seorang perempuan muda, dia mendatangi Simon Petrus. Dia bilang, "Hei, aku mengenalmu. Kamu kan salah satu dari orang-orang yang mengikut Yesus, orang Galilea itu." Lalu Simon Petrus menyangkal adik-adik. Dia bilang, "Apanya kau bilang? Gak tahu aku apa yang kau maksud. Aku tidak mengetahui apa yang engkau maksud." Tapi perempuan ini kemudian menceritakan lagi ke orang-orang adik-adik. Dia bilang, "Sepertinya aku melihat ada salah seorang pengikut Yesus di antara banyak orang di sekitar sini." Lalu kemudian Simon Petrus menghindar dan dia menuju ke pintu gerbang dari halaman rumah imam besar Kayafas. Di sana ada lagi orang lain yang mengenali Petrus. Dan orang ini mengatakan kepada Petrus bahwa kayaknya orang ini yang mengikut Yesus, yang selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Wah, Simon Petrus semakin panik adik-adik, dia ketakutan. Dia bilang, "Aku tidak mengenal orang itu." Simon Petrus menyangkal Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi yang pertama, pada perempuan muda dia menyangkal Tuhan Yesus dengan dia pura-pura tidak tahu. Tapi pada saat penyangkalan yang kedua, Simon Petrus berbohong adik-adik. Dia sanggup melakukan kebohongan demi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, karena orang banyak semakin melihat pada Simon Petrus, kemudian ada orang lain lagi bilang, "Iya betul itu kamu. Dari caramu berbicara saja aku tahu bahwa engkau adalah yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Dari cara berbicara kalian saja sama." Begitulah kata orang itu. Dan Simon Petrus semakin terpojok, semakin dia ketakutan. Lalu dia sampai mengutuk dan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Siapanya Yesus itu? Aku nggak kenal dengan dia. Demi Tuhan aku nggak kenal dengan dia. Sampai mengucapkan sumpah adik-adik. Nah, pada saat yang bersamaan itulah ayam berkokok. Adik-adik tahu kalau ayam berkokok itu tandanya apa? Tandanya adalah hari sudah pagi. Dan pada saat ayam berkokok itulah Simon Petrus teringat dengan ucapan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik baca
di ayat sebelumnya di Matius 26 ayat 30 sampai 35 pada saat Simon Petrus menyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa dia akan setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata apa kepada Simon Petrus? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan itu yang diingat oleh Simon Petrus adik-adik. Dia mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada dia bahwa dia akan melakukan kesalahan selama banyak 3 kali. Kesalahan itu sangat berat, sangat fatal adik-adik. Dia menyangkal Tuhan Yesus yang dia sudah akui sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu teringatlah Petrus akan ucapan Tuhan Yesus itu. Lalu ia kemudian dengan sangat sedih, ia menangis, ia meninggalkan rumah imam besar Kayafas dan menangis dengan sangat menyesal. Nah, adik-adik, situasi yang dialami oleh Simon Petrus masih juga terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Kita masih bersyukur adik-adik karena kita masih tinggal di Indonesia, kita masih tinggal di Medan, kita punya pemerintah yang luar biasa yang menghormati kita sebagai murid Tuhan Yesus. Tapi di belahan, di tempat yang lain, di negara-negara lain, ada banyak orang-orang Kristen, murid-murid Tuhan Yesus yang dipaksa untuk meninggalkan imannya, untuk meninggalkan Tuhan Yesus, supaya mereka tidak dipenjara, disiksa, bahkan dibunuh. Tapi dalam kehidupan kita setiap hari adik-adik, kita juga dihadapkan dengan pilihan. Mengikut maunya Tuhan atau mengikut maunya kita. Contohnya yang paling mudah begini. Kalau kita mau tidur pada malam hari, kita sudah sangat mengantuk. Lalu kita dihadapkan pada pilihan, kita harus berdoa dulu mengucap syukur kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan mau. Atau kita bisa tidur saja dulu, kita bisa berdoa besok atau kapan-kapan. Contoh yang lain adalah ketika kita melakukan kesalahan misalkan. Lalu kita dihadapkan pada pilihan, berkata benar, berkata jujur karena itu yang Tuhan suka, atau kita berbohong atau menyembunyikan keadaan supaya kita tidak dimarahi ataupun kita tidak dihukum. Dan ada banyak contoh-contoh lain adik-adik. Melalui cerita Alkitab kita hari ini, kita belajar adik-adik bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang mudah sekali untuk jatuh ke dalam dosa. Kita cenderung untuk mendengarkan keinginan kita daripada kita memilih untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau. Sama seperti Simon Petrus. Dia karena ingin menyelamatkan dirinya sendiri, dia takut kalau dia nanti diketahui sebagai pengikut Tuhan Yesus, maka dia akan ditangkap dan akan dihukum. Dia takut, dia menyelamatkan dirinya dengan menyangkal bahwa dia adalah murid Tuhan Yesus. Yang kedua, yang pertama tadi kita mengakui bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang mudah sekali untuk jatuh ke dalam dosa. Yang kedua adik-adik, kita harus peka atas kelemahan kita. Kalau kita lemah, sama seperti Simon Petrus. Simon Petrus adalah seorang yang penakut dan juga lemah. Kalau kita menyadari bahwa kita adalah seorang yang lemah, seorang yang takut, maka kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus meminta kekuatan daripada Tuhan. Supaya kita yang lemah ini bisa menjadi kuat dalam menghadapi situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Supaya jangan adik-adik kelemahan kita dipakai iblis untuk membuat kita jatuh ke dalam dosa. Dan juga membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Nah yang ketiga adalah
Kita harus rajin datang kepada Tuhan melalui sekolah minggu, melalui ibadah kita rajin untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena dengan beribadah kita dekat dengan Tuhan, lalu kita semakin mengenal Tuhan dengan baik, lalu kita semakin tahu maunya Tuhan. Dan itu semua yang menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Nah, demikian cerita Alkitab kita. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu God is so good. Nah, kita akan menyanyikan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati kita menyatakan bahwa Allah itu sangat baik buat kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu God is so good. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita akan berdoa penutup yang diakhiri dengan doa Bapa kami dan juga lagu Bapa terima kasih. Tapi sebelumnya itu Kak Ririn mau mengingatkan kepada adik-adik dan juga kepada papa mama bahwa jika adik-adik atau papa mama berkenan untuk memberikan persembahan untuk komisi anak dan remaja bisa diserahkan ke gereja atau juga bisa melalui QRIS yang tertera pada layar. Dengan mengatasnamakan Komisi Anak dan Remaja GKI Sumut Medan. Oke adik-adik, mari kita mengambil sikap berdoa, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa kami di dalam sorga, Bapa kami yang kami sembah dan kami muliakan dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh datang kepadamu, beribadah kepadamu dengan sungguh hati. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan kami percaya bahwa minggu-minggu yang akan datang pun Engkau masih menyertai kami. Kami berterima kasih karena kami boleh menyelesaikan ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Tapi minggu depan kami akan datang kembali untuk menaikkan ucapan syukur kami kepadamu. Kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang pada saat ini mungkin sedang kurang sehat. Tuhan Yesus juga berkenan untuk datang dan melawat kawan-kawan kami, orang tua kami, dan memberikan kesembuhan, memberikan obat-obatan yang diperlukan. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak Tuhan di berbagai tempat di dunia ini yang apapun pergumulan mereka Tuhan, kami percaya tangan kasih Tuhanku tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka. Kami berdoa untuk gereja kami Tuhan, kami berharap pandemi ini segera berakhir, supaya kami boleh datang kembali beribadah di tempat ini dengan sukacita dan bertemu dengan saudara-saudara kami yang seiman lainnya. Nah, terima kasih Tuhan Yesus, kami akan pulang, kami mohon pimpinan dan perlindungan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.